semuanya, nama budaya. Perkenalkan, namaku Kabul dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4A, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 6 semester 2 dengan KD yaitu memahami tujuan air hormat Buddha atau Nibbana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami tujuan air hormat Buddha. Yang kedua, menyebutkan gambaran tujuan air hormat Buddha atau Nibbana. Yang ketiga, menjelaskan tujuan air hormat Buddha atau Nibbana. Yang keempat, menyimpulkan tujuan air hormat Buddha atau Nibbana. Kalian tahu nggak apa itu Nibbana? Kalau Anda saudara belum tahu, yuk kita bahas bersama saya. Nibbana. Istilah Pali, Nibbana berasal dari kata ni dan wana. Ni merupakan partikel negatif, sedang wana berarti nafsu atau keinginan. Disebut Nibbana karena terbebas dari nafsu yang disebut wana, keinginan. Secara harfiah, Nibbana berarti terbebas dari kemelekatan. Nibbana dapat juga diartikan sebagai padamnya sifat-sifat serakah, benci, dan bodoh. Menurut Kitab Udana 8:3 dijelaskan tentang Nibbana sebagai berikut. Obiku, ada terhentinya kelahiran, terhentinya penjelmaan, terhentinya kama, berhentinya sangkara. Jika seandainya saja, biku, tidak terhentinya kelahiran, terhentinya penjelmaan, terhentinya kama, berhentinya sangkara, maka tidak akan ada jalan keluar kebebasan kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi, karena ada terhentinya kelahiran, terhentinya penjelmaan, terhentinya kama, terhentinya sangkara, maka ada jalan keluar kebebasan kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan, dan sebab yang lalu. Beberapa gambaran tentang Nibbana. Yang pertama, bagaikan terata yang tidak basah oleh air, Nibbana tidak tercemar oleh kegelapan batin. Yang kedua, bagaikan air, Nibbana mendinginkan panasnya kegelapan batin dan meredakan nafsu keinginan. Yang ketiga, bagaikan obat, Nibbana melindungi makhluk yang terkena racun kegelapan batin, menyembuhkan penyakit penderitaan. Yang keempat, bagaikan ruang, Nibbana tidak dilahirkan, tidak lapuk atau hancur. Nibbana tidak berlalu di sini dan muncul di tempat lain. Nibbana tidak terkalahkan, pencuri tidak dapat mengambilnya. Nibbana tidak terikat pada apapun. Nibbana adalah lingkup bagi para Arya, ibarat burung-burung di angkasa. Nibbana tidak terhalang dan tidak terhingga. Nibbana. Dua macam Nibbana diantaranya. Yang pertama yaitu Saupadhisesa Nibbana. Nibbana masih bersisa yang dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini juga. Yang dimaksud dengan bersisa di sini adalah masih adanya 5 kanda. Ketika Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau dikatakan telah dapat mencapai Saupadhisesa Nibbana. Namun demikian, beliau masih memiliki 5 kanda yang terdiri dari jasmani, kesadaran, bentuk pikiran, pencerahan, dan perasaan. Saupadhisesa Nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Yang kedua, Anupadhisesa Nibbana, Nibbana tanpa sisa. Setelah meninggal dunia, seorang arahat akan mencapai Anupadhisesa Nibbana, ialah Nibbana tanpa sisa atau juga dinamakan Parinibbana, di mana tidak ada lagi 5 kanda, tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Yang berkaitan tentang Nibbana ini yaitu Vyagabhaja Sutta. Di dalam Vyagabhaja Sutta, seorang yang bernama Digajanu dari suku Kolya datang menghadap Sang Buddha setelah membeli hormat.
Lalu ia duduk di samping beliau dan kemudian berkata, "Bante, kami adalah upasaka yang masih menyenangi kehidupan duniawi, hidup berkeluarga, mempunyai istri dan anak. Kepada mereka yang seperti kami ini, Bante, ajarkanlah suatu ajaran atau dhamma yang berguna untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang ini, dan juga kebahagiaan yang akan datang." Menjawab pertanyaan ini, Sang Buddha bersabda bahwa ada 4 hal yang berguna yang akan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini, yaitu diantaranya: yang pertama yaitu Uttana Sampada, rajin dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja, harus terampil dan produktif, mengerti dengan baik dan benar terhadap pekerjaannya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Yang kedua, Araka Sampada, ia harus pandai menjaga penghasilannya yang diperolehnya dengan cara halal, yang merupakan jerih payahnya sendiri. Yang ketiga, Kalyanamita, mencari pergaulan yang baik, memiliki sahabat yang baik, yang terpelajar, bermoral, yang dapat membantunya ke jalan yang benar, yaitu yang jauh dari kejahatan. Yang keempat, Samajiwikata, harus dapat hidup sesuai dengan batas-batas kemampuannya, artinya bisa menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang, dengan menghasilkan yang diperolehnya tidak boros, tetapi juga tidak pelit atau kikir. Keempat hal tersebut adalah merupakan persyaratan atau kondisi yang dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini. Sedangkan untuk dapat mencapai dan merealisasi kebahagiaan yang akan datang, yaitu kebahagiaan dapat terakhir di alam-alam yang menyenangkan dan kebahagiaan terbebas dari yang berkondisi. Ada 4 persyaratan pula yang dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sada Sampada. 2, Sila Sampada. Yang ketiga, Caga Sampada. Yang keempat, Panya. Jalan ke Nibbana. Bagaimana cara untuk mencapai Nibbana? Dengan melaksanakan 8 faktor jalan utama, yaitu pengertian benar atau samaditi, pikiran benar atau sama sankapa, ucapan benar atau sama waca, perbuatan benar atau sama kamanta, penghidupan benar atau sama ajiwa, usaha benar atau sama wayama, perhatian benar atau sama sati, konsentrasi benar atau sama samadhi. Dari ke-8 faktor jalan utama ini, 2 yang pertama dikelompokkan ke dalam bagian kebijaksanaan atau panya, 3 yang selanjutnya ke dalam bagian moral atau sila, dan 3 yang terakhir ke dalam bagian konsentrasi atau samadhi. Tetapi menurut urutan perkembangannya, rangkaian itu adalah sebagai berikut: sila, samadhi, dan pana. Usaha akhir dengan menghancurkan seluruh sisa belenggu batin untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana, yaitu keinginan akan kelahiran kembali dalam alam-alam bentuk rupa raga dan alam-alam tak berbentuk arupa raga. Kesombongan bisa disebut mana, kegelisahan atau udaca, kebodohan atau awija, menjadi seorang suci yang sempurna atau arahat. Cerita tentang Angulimala. Di sini ada link YouTube yang bisa nanti teman-teman akses. Kisah di atas menjelaskan bahwa kebencian, keserakahan, dan kebodohan harus dilenyapkan. Jika tidak ada akar kejahatan itu lenyap, maka nibbana akan abadi dalam diri kita sekarang ini, yaitu nibbana yang dirasakan semasa kita hidup, bukan nanti setelah meninggal dunia. Nibbana yang penuh kebahagiaan. Baik, itu adalah penjelasan tentang
tujuan akhir umat Buddha atau biasanya disebut dengan Nibbana. Video ini untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.